Allah gitu kan ya. Cuman ternyata Mbak, berarti gimana ya diterjemahin atau diapain sampai dengan titik. Ini kalau kita mau cari titiknya itu juga panjang banget sampai di sini gitu kan ya kalimatnya ya. Maka langkah pertama yang bisa kalian lihat apa nih ya, yang saya sering pesen ke kalian bahwa dilihat dulu subjeknya yang mana, predikatnya yang mana gitu ya. Mungkin tahu predikatnya mungkin misalnya verbnya yang dipakai yang mana kan gitu. Verbnya yang mana gitu kan dicek dulu dari awal sampai dengan titik. Ini kalau kita lihat fraternities to be mainly banking, partying, sex, and rape by those who they bla bla. Bahkan ini kita akan ketemu sama blank lagi nanti untuk yang nomor 2. Mari kita lihat dulu fraternities. Dengan adanya subjek fraternity seperti ini adik-adik gitu ya. Kemudian kita melihat ada si opsi seperti ini. Bentar, maaf. Ya, opsinya seperti ini ada is what li taught li white sorry tough what li are what li taught Review lumayan. li are what li think meski atau kata kerja 3. Kemudian di opsi think ini verb 1 sama thinking verb ing yang kita pakai yang mana ya Mbak ya gitu kan. Mungkin kalau di minggu lalu di pertemuan yang sebelumnya adik-adik sudah saya apa namanya sampaikan perihal Mbak ini kalau ada kalimat dengan predikat yang banyak maka ini harusnya seperti apa sih penggunaan kalimatnya, penggunaan verbnya harus gimana sih kan gitu. Kalimat kalau belum ada predikatnya maka apa yang harus kita lakukan? Memilih bentuk yang mana kan PR-nya begitu ya Dek ya. Jadi kalau fraternities ada subjek seperti ini. Predikatnya yang mana? Verbnya tidak kita temukan di sini ya Dek ya. Verbnya dalam bentuk kata kerja tuh nggak ada. Ada nih Mbak kata believe artinya percaya. Tapi kan believe di sini ngikut kata who ya Dek ya. Ada conjunctions di sini, ada relative clause di sini. Maka ini tidak bisa kita anggap sebagai predikat utamanya ya. Tidak bisa kita anggap sebagai predikat utamanya nih kata believe-nya. Sehingga PR kita adalah mengisi, melengkapi blank di sini dengan menggunakan predikat utama atau predikat on-nya yang mana kan gitu. Ibaratnya kalau sebuah kalimat tuh dia belum punya predikat gitu aja ya kan. Kayak ibu bla 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 ke pasar. Lah itu bla blanya diisi sama apa ya? Oh pergi nih harusnya kan gitu. Nah itu predikatnya yang biasanya yang hilang adalah predikat orinya atau predikat utama. Maka seperti ini adik-adik rumusnya. Ya, seperti yang saya sering sampaikan, saya kemarin di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, predikat itu sampai dengan titik hanya boleh punya satu predikat utama atau satu predikat ori. Selebihnya kalau memang dituntut harus ada predikat-predikat lagi, maka kita sebut mereka adalah predikat yang KW. Kalau KW itu boleh lebih dari satu, tapi kalau ori hanya punya satu aja maksimal. Nah, membedakannya gimana antara ori sama KW, Mbak, gitu kan? Ini mungkin kalau kamu buka lagi catatan atau SS yang di minggu lalu, pertemuan yang terakhir mungkin masih ada gitu. Cuman saya ulang lagi di sini. Untuk predikat ori, yang pertama adalah apa? Masih ingat? Predikat ori yang pertama adalah verb 1 atau verb 2. Jadi bentuk kata kerja yang present dan kata kerja yang sudah lampau atau past tense. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan to be seperti apa aja, yaitu is, am, are, atau was, dan were. Kemudian penggunaan verb 3 yang diawali oleh have atau has atau had plus kata kerja 3. Jadi maksudnya have plus verb 3, has verb 3, had plus verb 3 kayak gitu ya. Oke, lalu selanjutnya kalau ada model misalnya seperti kata can, could, will, would, may, might gitu ya. Atau misalnya must, shall, dan should. Ini semua kita anggap sebagai predikat yang original, predikat utama. Beda halnya dengan si predikat yang KW. KW itu kayak apa Mbak? KW itu dalam suatu kalimat sampai dengan titik dia boleh terdiri dari lebih dari satu predikat ya. Satu predikat yang KW lebih dari satu boleh nggak apa-apa.
KW itu boleh ada, boleh enggak. Apa aja sih Mbak wujudnya? Kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja yang ada ing-nya. Membedakannya gimana Mbak? Kapan kita pakai verb 3, kapan kita pakai verb ing? Dalam satu kalimat kalau setelah subjek ada verb 3, berarti si verb 3-nya ini kita artikan sama dengan yang DDD. Jadi kita artikan sama dengan yang predikat yang pasif. Kan begitu ya. Bedanya dengan yang verb ing, kata kerja ing, ini kita artikan sama dengan yang me bla bla. Jadi kalau ada subjek, kemudian setelahnya langsung ke kata kerja ing, misalnya people living, kan ada setelah subjek ada kata living, verb ing kan begitu. Sehingga ini kita artikan sebagai predikat yang aktif atau artinya sama dengan yang me bla bla bla, gitu ya. Misalkan yang membaca, yang menjelaskan, yang mendengarkan, yang mencatat, gitu ya. Ini berarti sama dengan predikat yang aktif. Kemudian ada lagi kalau ada suatu conjunction diikuti oleh predikat atau setelah conjunction diikuti oleh subjek. Ini sudah jelas kita anggap mereka adalah si predikat yang KW atau nggak ada pun nggak apa-apa, boleh lebih dari situ juga nggak apa-apa gitu ya. Misalnya that, send, bla bla bla, atau that you send. Ya, seperti ini. Jadi kalau ada that sebagai conjunction kemudian diikuti predikat, maka itu adalah KW. Atau misalnya that you send setelah that sebagai conjunction di sini ya, kemudian diikuti oleh you sebagai subjek dan send-nya sebagai predicate, maka rangkaian inilah yang kita anggap sebagai predikat KW. Begitu ya adik-adik ya. Mari kita lanjutkan. Berarti kalau di sini tuh sudah ada predikat utamanya belum, Mbak? Belum. Berarti di sini kita harus melengkapinya dengan yang menggunakan predikat ori. Belum ada, Mbak. Berarti predikat ori atau utama yang boleh kamu pilih hanyalah ini. Ya, verb 1 atau verb 2, is, MR atau was, were, penggunaan have, has, had diikuti oleh verb 3 dan penggunaan model. Sehingga jawabannya yang mana? Yuk, coba aku pengen tahu jawaban adik-adik semuanya. Untuk questions for number 1, kira-kira jawabannya yang mana? Is what? Ya, Rafael, cocok. Syafa, ini beda-beda jawabannya. 3 siswa yang jawab beda semua jawabannya loh. Ya, kalau kalian buntu, kalau kalian masih belum paham juga dengan teori saya tentang predikat ori sama KW, silakan terjemahkan kalau gitu. Silakan terjemahkan. Susah nggak? Tuh. Ya, kadang-kadang kalau kita hanya menerjemahkan emang susah deh kan gitu. Berarti kan kalau menerjemahkan harus tahu fraternitis, Mbak. Betul, harus tahu fraternitis kalau menerjemahkan. Tapi coba nggak diterjemahkan. Coba ya nggak diterjemahkan ya. Kita butuh siapa tadi? Butuh yang bentuknya adalah predikat ori. Sekali lagi adik-adik, kita butuh yang predikatnya adalah yang original. Mari kita lihat opsi A. Ada kata is. Ada kata is di situ. Is itu masuk golongannya ori atau KW. Coba lihat adik-adik di sini. Ada kata is itu masuk ori atau KW. Hah? Kalau ada is masuk apa ini? Ori, ya kan? Kalau gitu opsi A aman deh. Ayo yang milih opsi A aman, ya kan? Gimana dengan opsi B? Gimana dengan opsi B? Ayo, opsi B itu gimana? Di sini ada kata though, artinya meskipun. Whatly apa nggak ada artinya? Nggak bisa diartikan. Sehingga untuk opsi B, maaf, nggak dulu yang opsi B ya. Alhamdulillah nggak ada yang milih sama sekali opsi B. Bagus. Kemudian yang opsi C ada are, whatly talk, ada are, adik-adik coba lihat ada kata are di sini tuh, masuk predikat ori ya. Nah, cocok masuk predikat ori kata are-nya sehingga di sini opsi C pun kita anggap dia predikat ori. Sementara kata think ini adalah verb 1, oke ori juga. Yang I ori juga ya kan? Tapi sayangnya gimana? Sayangnya perbedaan antara opsi A, opsi C, D sama E ini ternyata beda-beda ya kan? Coba kamu lihat adik-adik yang ada opsi A sama C-nya. Ada B ketemu sama verb 3. Yang opsi C pun juga sama. B ketemu sama verb 3.
Kalau ketemu be dengan kata kerja bentuk ketiga, ada is ketemu verb 3, ada are ketemu sama verb 3, maka ini dianggap sebagai predikat yang pasif. Nah, gimana sih predikat pasif? Yang artinya sama dengan di atau ter, kan gitu. Yang artinya sama dengan di atau ter. Ya, Dava mau ralat lagi. Coba. Berarti kita butuh apa Mbak? Nanti dulu nerjemahinnya. Kalau yang opsi A sama C, kan berarti artinya sama dengan apa? Thought itu kan artinya dari kata think, memikirkan, kan gitu. Memikir, dipikirkan. Jadi kalau di sini kan kita artikan sama dengan dipikirkan boleh atau diartikan begitu ya. Diartikan, sebentar. Diartikan, aduh nulisnya kok sempit sekali ini tempatnya ya. Gitu ya, semoga kebaca ya nanti ya tuh diartikan tapi bedanya dengan yang D sama E karena ini hanya berupa think verb 1 dan are diikuti oleh verb ing maka artinya sama dengan pasif. Berarti artinya apa Mbak? Yang opsi D artinya mengartikan, yang opsi E juga sama mengartikan. Maaf ya aku harus zoom kayak gini biar bisa nulis kecil gitu loh maksudku ya. Oke, sudah. Coba sekarang pertanyaan saya, kamu butuh yang artinya diartikan atau mengartikan? Bujal, diartikan atau mengartikan? Fraternities. Fraternities itu kayak suatu komunitas, kayak geng-gengan gitu lah ya. Sebuah circle. Kita terjemahinnya pakai kata circle aja. Fraternities atau sebuah geng, sebuah circle diartikan menjadi bla bla kayak aktivitas minum, party, seks, raping atau mengartikan. Kira-kira lebih enak kita nerjemahin diartikan atau mengartikan? Thank you Anissa, betul Anissa. Kita butuh yang artinya sama dengan diartikan, ya nggak? Kita butuh melengkapi di soal nomor 1 ini dengan kata diartikan, ya nggak? Iya. Geng-gengan atau suatu komunitas diartikan utamanya dalam aktivitas misalnya seperti drinking, partying, sex, and rape by those who believe that lala dan segala macam kan gitu. Berarti apa? Kita butuh yang artinya sama dengan pasif, diartikan sama dengan predikat yang pasif sehingga kalau di sini kita lihat opsi yang mana yang artinya sama dengan Pak aktif, opsi D salah, opsi I salah, ya kan? Opsi B sama E salah, berarti tinggal opsi A sama C. Coba, yuk. Yang paling benar hanya A sama C. Cuman bedanya ini yang A pakai is, yang C pakai are. Coba. Kalau subjeknya fraternities, maka itu butuh is atau are. Kalau subjeknya ada huruf S-nya, berarti kan itu termasuk kata benda yang jamak. Lebih dari satu. Dava pinter, Anissa, oke, Rafael, jelas banget. Berarti kalau subjeknya ada akhiran S, ada tolong diingat ya. Kalau subjek dalam bentuk kata benda ada akhiran S atau S-nya, maka itu dianggap sebagai yang jumlahnya lebih dari satu. Yang jumlahnya jamak, kan gitu. Kalau jumlahnya jamak berarti maka jodohnya bukan dengan is tapi jodohnya dengan apa? Si, yaitu are, what, like, thought, bla 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 bla, kan gitu ya. Ini minggu lalu pertemuan yang terakhir sudah saya catetin gitu ya perihal kata benda. Kata benda kalau subjek bentuknya kata benda itu misalnya nih ya sebentar saya tulisin lagi lah barangkali mungkin ada yang baru join hari ini. Saya jelasin atau mungkin ini Mbak udah kemarin udah tapi aku belum paham dan segala macam. Oke, aku ulangin. Jadi begini ya, kalau subjek dalam bentuk kata benda kalau dia dianggap tunggal itu biasanya nggak ada akhiran apapun deh ya. Tapi kalau kata bendanya ada dianggap jamak atau lebih dari satu maka biasanya ada huruf S atau IS-nya di belakang gitu ya. Jadi perbedaannya seperti ini. Ini kalau kata benda aja itu biasanya jumlahnya cuma satu, tapi kalau ada huruf S atau IS-nya berarti dianggap lebih dari satu. Nah, berarti kalau misalnya tunggal seperti ini, maka predikat yang bisa kita jodohkan adalah dengan menggunakan kata is atau was. Kemudian bisa pakai has.
atau verb 1 berakhiran dengan huruf S atau IS. Kebalikannya, nih, jamak subjeknya ya, kata bendanya jamak lebih dari satu tuh biasanya ada akhiran S IS-nya di belakang. Berarti nanti predikat yang kita bisa pakai apa Mbak? Ya berarti yang dalam bentuk be seperti are, bentuk be bentuk were, atau yang artinya mempunyai ya bisa menggunakan kata have, terus verb 1 yang tidak ada akhiran apapun. Seperti ini rangkumannya adik-adik. Kalau apa? Kalau konteks predikatnya atau kalimatnya adalah present gitu ya. Maka seperti tadi di soal nomor 1, kalau di soal nomor 1 tadi kan dengan subjek apa? Dengan subjek fraternities ya. Jadi fraternities ini kan karena subjeknya dalam bentuk kata benda dan berakhiran dengan huruf S di belakang, maka ini dianggap sebagai subjek yang jamak. Kalau jamak berarti pakai is atau are, ya jelas pakai are. Kan seperti itu ya adik-adik ya. Bagus, Anissa, Muna, Rafael, Dava, dan teman-teman semuanya. Pintar, jawabannya adalah yang are later gitu. C jawabannya. Mantap ya, panjang satu nomor doang ya kan ya. Tapi nggak apa-apa, biar kalian ngelotok gitu ya, biar ada oleh-oleh untuk pertemuan terakhir hari ini. Mari kita lanjut untuk yang nomor 2. Dia ada kata should be banning. Must ban ini apa sih Mbak, kan gitu ya. Sekilas kalau kita lihat ada kata should, must, should lagi. Should artinya sama dengan sebaiknya, must sama dengan harus gitu ya. Saya tulisin di sini kata should artinya sebaiknya, mas apa? Harus. Penggunaan ini kata should dan must ini, penggunaan kata should dan must ini wajib diikuti oleh kata kerja bentuk 1 atau verb 1 atau verb infinitif. Apa sih maksudnya Mbak verb infinitif? Verb infinitif adalah kata kerja dasar yang tanpa ada imbuhan apapun. Ya, saya tulisin di sini infinitif, kata kerja dasar tanpa ada imbuhan apapun. Nggak boleh ada imbuhan S, IS, ing, ed, nggak boleh gitu ya. Sehingga kalau di sini ada opsi C, mari kita lihat must to be banned, nggak usah. Must tuh ya udah must ban atau must be banned aja. Jadi kalau ada to be-nya seperti ini, mari kita langsung salahkan aja. Opsi C nggak boleh dipilih gitu ya. Should be banning, must ban, should banning boleh nggak opsi D ini? Coba aku lihat, tanya ke kalian. Should banning boleh nggak kita pakai? Boleh nggak kita pilih? Kita eliminasi dulu aja jawabannya. Coba opsi D boleh nggak nih saya bilang should banning seperti ini? Boleh nggak? Coba saya tanya. Boleh nggak? Opsi D, should banning. Ada kata should diikuti oleh verb ing. Boleh nggak? Nggak boleh. Pintar Rafael, thank you. Kenapa? Sekali lagi penggunaan model seperti should, must gitu ya. Ini harus diikuti oleh verb infinitif atau kata kerja dasar tanpa ada imbuhan apapun. Bahkan ing pun juga nggak boleh. Sehingga opsi D salahnya karena setelah kata should diikuti oleh banning. Begitu ya adik-adik semua ya. Oke, maka pilihan tersisa tinggal A, B, E. Bedanya apa Mbak? Oke, saya jelasin artinya. Kalau ada should ketemu sama verb one dan ada verb ing seperti ini, maka kita anggap dia artinya sama dengan predikat yang aktif, yang artinya berarti artinya apa, Dek? Artinya kata banning itu artinya apa sih? Banning itu apa artinya? Membasmi, menghilangkan, melarang boleh. Pokoknya sesuatu yang dibasmi, dikat, dihilangkan, itu namanya banning gitu ya. Jadi kalau jadi di sini should be banning artinya sama dengan sebaiknya menghilangkan atau sebaiknya membasmi. Bisa nggak? Aktivitas minum-minuman, aktivitas party-party, sex raping dan segala macam itu sebaiknya membasmi atau sebaiknya dibasmi. Coba Mas Ben, ada kata Mas diikuti oleh verb one ya, kita berarti artinya aktif, ya kan? Should be banned. Kalau yang opsi I gimana? Coba should be banned. Should be banned. Ingat kalau ada be ketemu sama kata kerja bentuk ketiga. Kalau ada be ketemu sama kata kerja bentuk ketiga, sekali lagi saya pesan ke kalian, kalau artinya kalau ada be ketemu sama kata kerja bentuk ketiga, maka maknanya sama dengan pasif. Pasif ini berarti apa, Mbak?
Pasif ini berarti artinya sama dengan dibasmi. Tuh, ya. Ya Allah. Sama dengan dibasmi. Berarti kalau sama dengan dibasmi, oke, cocok. Berarti jawabannya apa? Kita butuh yang artinya membasmi atau dibasmi. Coba lihat soalnya. Fraternities atau geng-gengan diartikan kayak semacam aktivitas minum-minuman, party-party, sex rate by those bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu sebaiknya dibasmi atau membasmi. Dibasmi lah, ya kan? Kita butuh yang artinya sama dengan dibasmi. Berarti piye dibasmi itu? Jawabannya apa? Kan nggak mungkin yang tadi kan, sehingga jawabannya apa? Nggak mungkin yang A, nggak mungkin yang B, sehingga untuk question number 2 jawabannya adalah E, should be banned. Ini kalau di Zoom nanti di Zoom kelihatan ya. Misalnya kamu SS ini tulisan insya Allah kelihatan ya. Karena jebulannya ini sempit-sempit semuanya. Bisa ya, bismillah bisa. Begitu adik-adik semuanya. Oke, sudah ya. Adakah pertanyaan dulu? Thank you loh Rafael, Anissa, dan teman-teman semuanya yang sudah ikutan jawab. Mari kita lanjutkan ya untuk yang question number 3. Suspended, has been, dan segala macam. Mari kita lihat untuk yang salah nomor 3. Mana ya 3 ya? Oh ini. The Fred, Delta Kappa Epsilon, comma, ya, for 5 years by the university for having its chant the following slogan. Oke, jadi subjeknya kan ini kan, so the Fred, comma, Delta Kappa Epsilon, comma, for 5 years by. Ada kata by-nya. Wes, kalau sudah ada kata by-nya maka ini menjadi apa? Menjadi penanda bahwa predikat yang kita butuhkan di sini adalah predikat yang pasif. Kenapa, Mbak? Karena by di sini artinya sama dengan oleh. Sehingga kan berarti butuh pasif ya. Maksudnya kayak contoh ya, simple kalimat kuenya dimakan oleh saya, kan gitu. Kuenya dimakan oleh saya. The cake is eaten by me. Ada by-nya, berarti kita butuh predikat yang artinya sama dengan pasif. Jadi the cake is eaten by me. Jadi pasif kan, artinya sama dengan dimakan. Sehingga kalau di sini ada kata by yang kita butuhkan untuk mengisi di soal nomor 3 adalah apa? Ya, itu kata pasif. Coba lihat nomor 3. Kita butuh yang predikatnya pasif. Suspend itu apa sih, Mbak? Suspend itu artinya sama dengan menghentikan atau dihentikan, kan gitu ya. Dipending dulu, disuspend dulu gitu ya. Berarti kita butuh yang apa? Yang bentuknya adalah be plus kata kerja bentuk ketiga. Bisa dihukum juga bisa, Rafael, dihukum, dihentikan, dipecat, bisa. Cahaya, thank you ya. Coba yang pasif yang mana? Yang bentuknya be diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Tapi hati-hati ya, B-nya itu bukan huruf B ketemu sama E aja. B itu banyak. Kayak tadi B itu ya misalnya kalau yang ini nih ada sorry, ismr word ini adalah contoh dari B. Jadi B itu banyak B, ada ismr word itu termasuk B, ya kan? Makanya kayak gini coba opsi A boleh nggak? Opsi A boleh nggak? Nggak ada. Karena opsi A ini hanyalah bentuk kata kerja 2. Salah berarti, ya kan? Has suspended, B-nya dari mana? Nggak ada. Ini cuma has diikuti sama verb 3 aja. Berarti salah, ya kan? Kemudian opsi C, kita jumpa dengan been ketemu sama verb 3, maka jelas banget ini adalah be diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Pasif nggak? Pasif, ya kan? Ini pasif Mbak, gitu kan? Berarti ke PYK. Nulisnya ke PYK. Berarti ini artinya sama dengan D. Ini me. Was suspended pasif lagi karena ada be ketemu sama verb 3. Artinya sama dengan pasif. Was suspending ini artinya sama dengan kalimat aktif. Sehingga opsi I salah, A, B, E salah. Has been suspended atau was suspended. Coba bedanya apa sih kalau has been sama was suspended? Coba bedanya apa? Kalau was suspended itu berarti kejadiannya sudah lampau kan? Was. Jadi was word itu masuk kategori B-nya dari past tense. Iya, betul Anissa. Cuman kalau has been dianggap lampau itu ketika ada hubungannya dengan kegiatan sekarang. Gitu ya Anissa dan Rafael. Saya ulangi lagi di penggunaan have, has diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Misalnya kayak kata has been, have been.
maka itu digunakan untuk kegiatan yang dimulainya sejak masa lampau tapi sampai sekarang masih ada hubungannya. Bedanya sama yang was suspended, untuk yang opsi D itu berarti sudah selesai di masa lampau. Nggak ada hubungannya sama kegiatan sekarang. Mari kita lihat kalimatnya ya. Ini ada banyak versi pendapat ya. Data kappa epsilon berapa selama 5 tahun oleh university for having its research following slogan bla 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 bla. Selama 5 tahunnya pun bisa menjadi patokan kita, bisa jadi pakemnya kita untuk menentukan apakah C atau D tadi jawabannya ya, has been atau was suspended. Selama 5 tahun itu kan berarti dari awal dia dihukum di penjara, dihentikan kegiatannya sampai dengan dia apa namanya proses ceritanya itu kan, berarti kan ada hubungannya sama kegiatan yang selanjutnya. Maka kalau sekedar suspended kita nggak bisa untuk yang opsi D, sehingga jawabannya adalah C, has been suspended, karena ini kejadian tidak hanya dimulai di masa lampau dan selesai di masa lampau aja, enggak, tapi masih ada hubungannya dengan kegiatan di kalimat yang ini gitu. For 5 years, bla bla bla. For 5 years kan artinya sama dengan selama 5 tahun. Berarti selama itu gitu ya. Oke, gitu, bagus Rafael, Anissa, betul jawabannya. Jadi has been suspended gitu ya. By the university for having is lalala. Lanjut nomor 4. Coba. Many have responded to the incident by bla bla. Many have, maksudnya banyak orang yang juga memiliki, yang merespon kepada terhadap insiden tersebut by bla bla. For why to of full press at Yale bla bla bla. Kan gitu. Ada kata by nih, habis itu diikuti sama blank. Gimana coba? Ada kata by, adik-adik, setelah kata by di sini kan sama dengan gitu ya, bukan oleh lagi tapi dengan. Tapi di sini kalau kita lihat opsinya di soal nomor 4 semuanya berupa verb. Tapi kan kita galau ya, mau pakai verb yang ada to call atau verb satu atau call verb satu juga, atau ada to be-nya, butuh to be nggak ya, atau langsung ke verb ing ya, kan gitu. Jadi langsung aja dari semuanya, kalau menggunakan kata by ini setelahnya bisa diikuti oleh kata kerja atau apa sih namanya Mbak sebutannya, teorinya namanya gerund. Gerund itu berupa verb ing. Di kata kerja yang diakhiri oleh ing itu bisa mengikuti kata by. Selain verb ing apa sih Mbak setelah kata by? Misalnya besok ya, kalian jumpa dengan variasi soal serupa, ada kata by-nya kemudian blank-blank, ternyata opsi yang verb ing nggak ada. Maka apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah bisa atau apa namanya now gitu ya. Jadi ini rumusnya, setelah kata baik boleh diikuti oleh verb ing atau kata benda, kata kerja ing atau kata benda seperti itu ya. Sehingga jawabannya apa? Selesai calling kan gitu. By calling ya kan? By calling. Coba aku mau kasih catatan dulu boleh ya? Mau kasih catatan untuk yang nomor 4. Tapi di mana ya? Di sini. Oke. Uhuy. Catatan nomor 4 gini aja ya. Jadi kan di soal nomor 4 tadi ada by bla 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 kan. Kalau misalnya di soal lain Mbak besok gimana ya? Yang keluar tuh bukan cuma kata by tapi preposisi lain gitu kan. By ini kan termasuk anggota, salah satu anggota dari preposisi ya. Apa sih preposisi itu? Kata depan. Sehingga kalau besok adik-adik ketemunya nggak kata by, misalnya kayak in, on, at, of, ya salah satunya by, with, without, from, kan gitu. Nah, ini yang namanya preposition wajib diikuti oleh bisa verb ing atau kata benda seperti itu. Ya, oke. Nah, ini catatannya aja untuk soal nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang pakai verb ing dia, yaitu I, calling. Begitu ya adik-adik semuanya ya catatannya ini. Oke, lanjut.
Lanjut sudah nomor 4 by diikuti overthinking. Sekarang untuk question number 5. Oh, harusnya sudah hafal di luar kepala yang besok ujiannya yang tanggal 12 13 ujian harusnya sudah hafal. Ada kata however, artinya apa however? However artinya however artinya sama dengan tetapi. Ini juga sama tetapi. Ini artinya sama dengan jadi. Ini selain itu. Ini sama dengan meskipun. Tuh, nih kayak gini berarti terjemahin ya Mbak ya? Betul. Terjemahkan gimana? Further details would not get a university support in any way, bla bla. No university rooms could be booked. Nah, jajal. Coba aku mau tahu jawaban kalian. Nomor 5 nih gimana sih? Jawabannya apa? Coba fraternities. Tidak akan. Jadi anak-anak yang geng-gengan atau komunitas tadi itu tidak akan mendapatkan dukungan dari dalam bentuk apapun, nggak akan dapat dukungan dalam bentuk apapun dari pihak kampus. Bla bla bla. Tidak ada kampus juga ya, ruang di kampus yang akan bisa dipesan oleh mereka si para anggota gengnya atau para kriminal tadi itu ya. Berarti gimana nih untuk melengkapi di sini bisa nggak kita pasangin dengan kata tetapi, jadi, selain itu atau apa tadi namanya ya? Meskipun kira-kira untuk menggabungkan, menghubungkan kedua kalimat ini bagusnya pakai apa? Halo Rar. Terima kasih. Jawabannya beda-beda, weh. Anissa Cahaya. Itu namanya siapa sih? Rar ya. Oke, thank you. Jawabannya beda-beda semuanya. Jadi mereka itu si para geng-gengan yang kriminal tadi itu tidak akan mendapatkan segala dukungan apapun itu nggak akan dapat gitu ya titik-titik. Jadi pihak tidak ada ruangan juga ruang yang bisa dipesan oleh mereka. Kursi buat mereka itu nggak akan bisa dipesan. Jadi kan apa? Kalau tetapi kan nggak mungkin. Meskipun juga nggak mungkin. Jadi atau selain itu. Nah, tadi dia yang jawab tuh dua ya. Ada kata the sama moreover. Kalau di kata tetapi kan nggak mungkin ya. Meskipun juga nggak mungkin, sehingga jawabannya antara thus atau moreover. Karena ternyata dua-duanya ini antara kata thus dan moreover tidak ada perbedaan secara grammarnya. Jadi kita bisa pakai dua-duanya. Tinggal ngertiin aja. Terus tidak akan mendapatkan dukungan dari pihak kampus dalam bentuk apapun. Selain itu kan enggak, kalau selain itu ya lebih ke apa sih? Jadi ya enggak? Jadi benar jadi tidak ada satu ruangan di kampus pun gitu ya atau space di kampus yang bisa dipesan oleh mereka. Sehingga jawabannya apa? Das betul sekali. Moreover enggak dulu ya. Betul, jawabannya adalah C. Pintar, thank you ya. Ya, jawabannya adalah das. Jadi, sehingga oleh karena itu gitu. Ya, jadi kata das itu artinya bisa jadi sehingga oleh karena itu. Banyak lah ya. Aku nulis oke begini, paham ya maksudnya ya? Oleh karena itu. Gitu ya. Ya, sudah ada yang mau ditanyakan dulu enggak untuk kelima soal ini ada deh semuanya. Adakah yang mau ditanyakan pertanyaan mungkin? Gimana? Kalau sudah, mari kita skip dulu atau ada yang mau tanya dulu? Apa coba aku tungguin deh, coba nih. Coba nanti SS gampang ya. Nanti lanjut. Lanjut, weh. Banyak kali kok. Bentar ya. Hak-hak. Silakan dilihat. Palestinians in Israel itu lagi hot banget kita bahas itu ya. Kita menuju ke soal nomor 6, opsinya ada begini, ada conflict, peace, war, freedom, suspension. Coba hubungannya sama si mohon maaf saya pro Palestina ya. Thank you saya. Jadi kalimat pertama apa sih dibilang Palestinians and Israelis will not be able to live together in tidak akan mungkin tinggal bersama dalam thank you Cahaya betul jawabannya adalah kedamaian gitu ya nggak akan bisa bersatu deh kayaknya ya justru malah kayaknya memang ya udah perang aja ya gitu loh gampangannya kan kasarnya gitu jadi mereka tidak akan bisa hidup bersamaan dalam suatu kedamaian ya jadi jawabannya di sini adalah peace jawabannya adalah peace betul. Lanjut nomor 7. Nomor 7 mana ya?
The idea that Palestinians and Israelis can live in peace and other. Kuncinya, clue-nya untuk nomor 7 adalah kata with for each other. Ada kata with adik-adik masih ingat dengan soal barusan tadi itu nomor berapa ya? Nomor 4, ini catatanku barusan. Untuk nomor 7 di sini kan setelah kata with kan blank ya, with bla bla bla. Coba with ini kan termasuk salah satu dari anggota apa? Dari anggota preposition, sehingga setelah preposition diikuti oleh apa ini? Boleh verb ing, kalau enggak verb ing adalah apa namanya? Noun atau kata benda. Jadi bisa diantara ini atau ini. Karena kenapa Mbak? Yang namanya verb in ini juga bisa kita anggap sebagai kata benda. Begitu loh adik-adik. Kalian kalau kenal namanya apa? Namanya gerund. Gerund itu kan juga kata benda. Ya, dalam bahasa Inggris kata benda. Wih, hantu laut. Serem amat hantu laut. Ya, gimana bisa kamu punya inisiatif dikasih nama username kamu hantu laut tuh gimana ceritanya? Coba jelaskan ke aku hantu laut. Maaf, hantu laut. Kamu dari kota mana? Ratu Kidul gimana? Jangan sebut-sebut Ratu Kidul. Beliau ada bersama dengan kami loh. Saya lagi di Jogja, pakai baju hijau lagi, weh. Katanya Ratu Gunung Kidul. Iya, Ratu Kidul kan katanya identik dengan perhijau-hijauan. Jangan mancing-mancing kau ya pakai Ratu Kidul. Aku lagi pakai baju hijau ini, ya kan? Jangan dong. Jangan, oh kamu jelmaannya. Serem banget hantu laut ya. Hati-hati. Sambet. Ya, nomor 7. Nomor 7 gimana tadi setelah kata with harusnya diikuti oleh kalau nggak verb ing, kata benda. Ngawur banget ini si hantu laut ya. Ratu Kidul itu pro Palestina, hijau-hijau soalnya. Oke. Takut banget. Berarti ya mungkin yang kamu pernah nggak coba ini teman-teman semuanya yang dari kota lain, kalau kamu ke Jogja, biasanya kan mengunjungi tempat wisata kayak pantai. Pantai di Jogja itu yang paling terkenal adalah Pantai Parangtritis. Itu pantai yang paling terkenal dibandingkan pantai-pantai yang lainnya. Mungkin hantu laut ini nih safeguardnya di sana kali ya, sangat sangat Ratu Kidul sekali kamu ya. Serem banget. Ih, jangan gitu dong. Ada yang jaga loh di sana loh pantai Gunung Kidul itu. Ya kali ya Rafael ya, benar utusannya kalau nggak safeguardnya dia utusannya lah di situ ya. Burik katanya pantainya. Iya sih. Dibanding pantai-pantai lain di Jogja, saya lebih rekomen ke kalian mengunjungi pantai-pantai Gunung Kidul. Nah, Gunung Kidul. Pantai Gunung Kidul itu pantai-pantai pasir putih, air lautnya air lautnya biru. Lah, kamu yang ngajak tadi bahas Ratu Kidul, kamu juga yang ini juga. Ya, apa ya? Itu intermezzo sebentar aja tadi. Ya, oke, lanjut. Berarti tadi setelah kata with harus diikuti oleh harus diikuti oleh verb ing, kalau enggak apa namanya kata benda, ya kan? Maka di sini gimana setelah kata with diikuti oleh verb ing, yang mana yang kata benda, yang verb ing yang mana? Kalau kita nyari verb ing nggak bakalan ada. Maka tugas kamu adalah mencari kata benda. Kata benda berkaitan dengan men tuh iya sih, cuman ada nggak coba tolerant men? Nggak ada, ya kan? Tolerant nggak ada. Memang kata misalnya kata government yang artinya pemerintah, men kata berakhir dengan men itu adalah kata benda ya. Jadi kalau kamu pengen tahu nih Mbak, emang kata benda itu biasanya diakhiri dengan apa aja sih? Diakhiri dengan ion, dengan nes, pakai ship, ada kata men, ada kata ics, akhiran-akhiran seperti itu ya, itu dianggap kata benda. Ada pakai dom, ada kata hood, nah itu adalah kata benda. Sehingga ini kalau ada lagi ance gitu juga ada ya. Nah ini kalau misalnya ada kata tolerancy, ada tolerate, mana yang kata benda? Kan jawabnya pada itu ya. Kalau yang berairan dengan ant ini dianggap sebagai apa? Tolerant. Coba saya pengen tahu kata important itu kan belakangnya ant. Artinya kan sama dengan penting. Ada lagi kata distant itu kan artinya sama dengan jauh, itu kata sifat.
Jadi untuk yang opsi C, mohon maaf ada deh semuanya, ini kita anggap sebagai adjective atau kata sifat. Sehingga bukan C jawabannya. Tolerate ini adalah kata kerja, bukan juga. Maka A salah, C salah, E salah. Toleransi coba cari di kamus. Ada nggak toleransi? Nggak ada. Bahasa Inggris kata toleransi itu nggak ada. Sehingga jawabannya apa? D, tolerance. Ih, nggak ada yang jawab tolerance loh ya. Nggak ada tuh. Jawabannya D, ada deh semuanya tolerance. Toleransi kan ada tuh kata benda yang akhirnya adalah AC. Kalau toleransi nggak ada ya. Ya, oke, lanjut sudah. Nomor 7 selesai, sekarang 8. Nomor 8 mana ya? Ini dia. World is might change in coming centuries. It is blah blah to adopt one state policy now based on this new pages. Oke, jadi ketika atau sementara itu perubahan ini mungkin saja berubah di waktu-waktu yang mendatang. It is blah blah to adopt one state policy. Hal ini kalau kita lihat opsinya tadi ada unacceptable, ada acceptable. Nah, kan berarti kita butuh mengartikan ya, menerjemahkan. Apakah hal tersebut ketika nanti berubah itu bisa diterima atau enggak? Unacceptable dapat diterima. Salah. Balik, sorry. Itu tidak dapat diterima, maaf. Tidak dapat diterima. Lawannya kalau acceptable berarti bisa diterima. Unaccepted gimana Mbak? Nah, ini saya jelasin dulu. Secara arti dia sama dengan opsi A. Unaccepted itu artinya sama dengan tidak dapat diterima. Kalau ini artinya tidak unaccepted. Tidak dapat menerima, maaf. Kalau yang I, acceptance ini artinya sama dengan penerimaan. Karena apa? Dia kategorinya adalah kata benda. Ini kata kerja, ini kata kerja, ini kata sifat yang A sama B. Kata sifat. Nah, dengan kalimat yang sepanjang ini, world is might change in this century, it is bla bla to. Kalau ada it is bla bla ketemu sama kata to, maka yang boleh ada di sini adalah yang bentuknya kata sifat. Yang bentuknya adalah adjektif atau apa? Kata sifat. Nah, sudah ya, kata sifat tadi opsinya jatuh di A sama B aja. Maka C, D, E salah karena ini adalah kata kerja yang opsi C, D, kemudian kata benda. Nah, ini bisa diterima atau enggak? Thank you, Rafael. Sesuatu itu yang berubah tadi bisa diterima enggak untuk bisa mengadopsi kebijakan satu negara? Enggak bisa ya. Unacceptable loh harusnya ya. Unacceptable sehingga di sini artinya sama dengan tidak dapat diterima. Kita butuh yang artinya sama dengan tidak dapat diterima. Maka jawabannya apa? Unacceptable gitu ya. Selesai, jawabannya adalah A, unacceptable. Bagus Rafael, thank you. Lanjut 9. 9 yang mana? Maaf, ini ya. Istilah Presiden Shimon Peres has bla bla mengawali sebuah kalimat ini ya dia. Bla bla a single multinational country is a Chinese part that doesn't vote bla bla. Mengawali sebuah kalimat gimana? Coba pertemuan yang terakhir sudah saya bahas. Mengawali sebuah kalimat itu, coba saya tulisin di sini ya. Untuk mengawali sebuah kalimat, to start a sentence. Untuk mengawali sebuah kalimat, adik-adik bisa gunakan say. 1, menggunakan kata kerja ing, menggunakan kata kerja 3, pakai to plus verb infinitive juga bisa.
pakai having plus kata kerja tiga bisa, atau having diikuti oleh been plus kata kerja tiga juga bisa. Contoh ya, dari opsi establishing atau ya sinonimnya lah, misalnya kata build gitu ya. Misalnya mengawali sebuah kalimat dengan menggunakan kata building, maka artinya apa? Artinya sama dengan berarti build itu kan membangun ya, membangun bla bla bla. Tapi kalau diawali dengan kata kerja bentuk ketiga, berarti artinya sama dengan dibangun bla bla bla. Next to infinitive, contohnya misalnya kata build, berarti menerjemahkannya gimana? Untuk membangun bla bla bla. Ini cuma masalah menerjemahkan aja ya. Kalau having verb 3 misalnya having built, berarti nerjemahinnya gimana Mbak? Setelah membangun. Beda sama yang bawah, kalau ada having been built, berarti artinya sama dengan pasif setelah dibangun. Beda artinya aja ya. Nek secara penggunaan di kalimatnya bebas-bebas aja. Kamu butuh yang me atau di begitu. Nah, coba udah pilihannya tinggal ini aja. Mengawali sebuah kalimat bisa pakai verb in, verb 3, to infinitive, having verb 3 atau having been verb 3. Tinggal diterjemahkan aja kebutuhannya yang mana, kan gitu ya. Nah, ini di sini nomor 9 tadi Presiden Israelnya mengatakan bahwa titik-titik membangun atau dibangun sebuah negara yang multinasional. Kalau negara kan berarti nggak mungkin dibangun ya, tapi apa? Membangun negara kan gitu ya. Rafael pintar sekali. Jadi nggak mungkin artinya sama dengan dibangun tuh nggak mungkin. Berarti jawabannya apa? Yang artinya membangun kita butuh verb ing gitu. Sehingga to be establishing butuh nggak Mbak? Nggak usah. Tuh diikuti oleh verb ing, salah. Mengawali sebuah kalimat pakai verb satu boleh nggak Mbak? Nggak bisa. Establish artinya sama dengan dibangun, nggak bisa. Berarti jawabannya adalah yang I, establishing, karena kita butuh yang artinya sama dengan membangun. Seperti itu. Ya. Pintar, Anissa dan Rafael bagus. Nomor 9 jawabannya adalah I, establishing. Begitu. Catatannya ini ya untuk nomor 9 ya. Oke, selesai. Lanjut ke soal nomor 10. Internationally recognized borders atau yang mana? Coba ntar jauh sekali ke soal nomor 10. Mana ya 10 ya? Sengan gitu. Oh ini. Nah, coba nomor 10 ya. So that both mana ini? Both peoples may live in peace and in a homeland of their own within secure and bla bla bla. Within secure and bla bla bla. Pertanyaan di sini blanknya di sini ada ya. Within secure and bla bla, mengakhiri sebuah kalimat. Dengan opsi seperti ini. Dengan opsi seperti ini nomor 10. Sebentar. Within secure and, hati-hati ketemulah kalian dengan kata and, ya nggak? Seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, kalau adik-adik jumpa dengan kata and, kalau adik-adik jumpa dengan kata or atau but, maka berlaku rumus apa? Berlaku rumus paralelism, ya kan? Apa itu maksudnya paralelism? Kesetaraan atau kesesuaian. Jadi bentuk depan belakang itu harus sama. Apalagi di sini mengakhiri sebuah kalimat, ya kan? Bentuknya harus sama. Gimana Mbak ya? Sebelumnya ada apa? Within secure itu kan suatu kata sifat. Adjektif, ya kan? Mengakhiri sebuah kalimat juga kalian butuh yang adjektif juga di sini. Sehingga apa? Ini di sini kita lihat ada internationally recognized borders, ada recognized borders. Ini posisinya gimana Mbak? Ada internationally, ada kata border, ada recognized. Itu penggunaan kalimatnya gimana? Penggunaan frasanya gimana? Maka lihat sini adik-adik untuk menjawab soal nomor 10. Saya jelaskan dulu perihal noun phrase. Jadi kan tadi soalnya gini ya. Within secure butuh kesesuaian, ada gininya. Jadi di sini kita harus melengkapinya dengan
noun phrase atau frasa kata benda. Rumusnya gimana sih Mbak frasa kata benda? Frasa kata benda itu rumusnya ya. Jadi biasanya itu kata keterangan kemudian plus kata sifat dulu baru diikuti oleh kata benda. Ini rumus ya, Dek. Ini rumus bukan saya yang bikin. Ini adalah rangkaian urutan dari penggunaan ketiga ini. Adverb, adjective, sama noun. Apa sih itu adverb? Kata keterangan. Adjective, kata sifat. Noun, kata benda. Sehingga gimana Mbak ya bedanya di antara opsi ini internationally sama recognized borders? Berarti urutannya gimana? Ya jelas berarti urutannya yang paling mungkin adalah di depan yang ada lilinya berarti internationally. Kemudian kata sifatnya berupa verb 3 tadi ya, recognize, diakhiri oleh kata borders. Nah ini dia. Ini sebagai kata benda yang artinya batasan. Recognize ada verb 3-nya. Kita anggap sebagai dia kata kerja tapi bisa dianggap sebagai verb 3 karena posisinya adalah sebelum dan sesudah sebelum siapa ini namanya kata benda. Lalu di sini ada akhiran li-nya. Kata sifat kalau ditambahin li maka ini menjadi kata keterangan. Sehingga jawabannya ini adik-adik internationally recognized borders. Sehingga jawabannya yang mana? Ayo. Recognize borders. Oke, A jawabannya. Tuh, ada nggak yang jawab? Nggak ada. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, itu nih recognize borders. Maksudnya batasan yang dikenal atau yang diakui secara internasional kan gitu. Sehingga kita pilih yang recognize. Batasan yang diakui atau dikenal secara internasional. Ya. Oke, sudah selesai. Nomor 10 jawabannya adalah A, 11. 11 jawab. Which translates into cooperation in fields such as the blah blah, tourism, the environment, and defense. Okay, as the blah blah. Coba aku mau tahu deh jawaban kalian, Rizal. Nomor 11 ini gimana? Which translates into cooperation and the fields such as the blah blah, tourism, the environment, and defense. Jadi ini sama juga dengan soal yang barusan banget nomor 10. Jadi butuh yang namanya parallelism atau kesetaraan. Kalau kesesuaian, jadi depan belakang itu bentuknya harus sama gitu ya. Coba nomor 11 jawabannya apa? As the bla bla tourism apa? Ada economist, economics atau economically atau economy, coba aku pengen tahu. Tourism, environment, defense. Terima kasih, jawaban beda-beda semuanya. Terima kasih Rafael Hantu Laut. Ya, jadi begini loh yang saya maksud paralelism itu. Tadi kan ada as the bla bla, terus ada environment, lingkungan. Oh, tourism ya, sorry. Tourism, kepariwisataan, dan defense, pertahanan. Kan gitu. Kamu kalau perhatikan kata defense, tourism, environment kan semuanya berupa kata benda. Ya kan? Berupa kata benda. Nah, kok bisa tahu itu butuh kesetaraan? Bagus pertanyaan dari siapa namanya? Sabrina. Coba lihat. Ada kata N enggak? Tuh. Ada ya Sabrina ya. Meskipun di belakang, nggak apa-apa di belakang. Tapi kan yang jelas defense pertahanan, environment lingkungan, tourism kepariwisataan. Berarti di sini kita butuh apa? Butuh yang artinya sama dengan yang setara juga, yang paralel, yang diterjemahinnya sama dengan field atau seperti bidang. Bidang apa ya? Oh, bidang pariwisata, bidang lingkungan, bidang pertahanan. Kira-kira di sini bidang apa? Berarti kan kita butuh bidang apa sih nih yang bentuknya apa sih Mbak? Bidang ekonomi kan gitu ya. Bidang ekonomi mana sih tadi? Ya, bidang ekonomi. Berarti kan kita butuh yang kata benda tapi yang artinya sama dengan bidang. Hati-hati, ini semua artinya sama dengan ekonomi. Cuma kan ada yang seperti misalnya opsi A, economist. Economist itu kan berarti apa? Ahlinya, ahli ekonominya, bukan bidang. Maka A salah. Economic, coba economic ini bersifat ekonomis kan gitu. Cuman ini dianggap sebagai
dianggap sebagai kata sifat. Kita cari yang apa sih, J? Kita cari yang bentuknya kata benda. Ya, kita cari yang bentuknya kata benda. Kalau yang opsi B ini kita salahin karena dia adalah economic, nggak boleh. Opsi D pun juga salah karena dia adalah kata keterangan. Kok bisa, Mbak? Economically, salah ya. Economics itu apa? Ayo coba aku mau tahu jawabannya economics atau economy. Thank you dia. Thank you Dava, Cahaya. You can only unlock all of the guns in the game by completing the Lost Armory quest. That can only be accessed via the central loop, which of course is unavailable at this stage. If, however, you choose the GRE challenge, then you go in equipped with a pistol, a rifle, SMG, and a shotgun. You have limited ammo, and the amount of XP awarded really didn't justify spending much time in it during the challenge, beyond just checking it out. There's another gun challenge not far from Apa? Ini adalah ilmunya, ilmu ekonomi. Yang kita butuhkan kan bukan ilmu ekonomi, tapi apa? Fieldnya, bidang ekonominya, gitu loh, Dek, ya kan? Bidangnya field ekonomi, tourism, apa tadi namanya, environment, kemudian apalagi tadi itu ya, itulah tadi ya, apa sih, defense ya kan. Jadi yang namanya kata benda tapi juga bidang itu adalah jawabannya adalah I. Peter semuanya, terima kasih yang udah jawab I, bagus ya. Lanjut, 11 sudah, sekarang ke nomor 12. Sekarang ke nomor 12 yang mana? To enable their citizens to pray according to their faiths, blah blah, their cultures, speak their own languages, and safeguard their heritages. Aku mau tahu jawaban kalian. Ini juga sama, kesetaraan. Bisa kesetaraan, Mbak. Ada kata N di belakang. Lagi pula gini ya, tadi mungkin pertanyaan Sabrina itu juga jadi pertanyaan adik-adik yang lainnya semuanya, Mbak, kok bisa kalau tahu itu kesetaraan, padahal itu tuh nggak ada N-nya, nggak ada batnya. Oke, jadi satu yang bisa kalian hafalin atau jadikan kalian konsep nalarnya adalah N tidak harus muncul di depan belakang sebelum dan sesudah blanknya. Nggak harus, itu nggak wajib banget. Selama kalian temukan dalam satu kalimat ada N dan di situ berulang katanya, depan kata benda, tengah kata benda, ya belakang harus kata benda, kan gitu. Depan verb 1, belakang, tengah verb 1, belakang juga ada verb 1. Tuh, Cahaya benar jawabannya. Kenapa Cahaya? Coba kamu jawabnya itu. Kenapa Cahaya jawabnya cultivate? Kenapa? Coba saya mau tanya. Itu kesetaraan juga. Kesetaraan dari mana, Mbak? Coba lihat dari paling belakang udah kelihatan di sini ya. Misalnya setelah blank their cultures kan, kemudian kamu temukan di sini ada speak their own languages. Speak their own languages, ya kan? Ada kata speak di mana speak ini merupakan verb 1, their own languages kata benda. Diulang lagi sama dia, ada kata N, safeguard-nya dia verb 1, their heritages-nya dia adalah kata benda, kan gitu. Sebelum kata speak pun juga ada their cultures kata benda, maka yang di sini apa? Kamu butuh yang namanya yang bentuknya adalah kata kerja bentuk 1, pintar Cahaya, ya kan? Saya ulang ya, ada verb 1 diikuti kata benda, ada verb 1 diikuti kata benda. Nah, di sini blank berarti ya wes, kata bendanya sudah ada kata their cultures, berarti di sini adalah yang kita cari bentuk yang verb 1. Sehingga nomor berapa tadi? 12, yang verb 1 yang mana, Mbak? Yang opsi A nggak mungkin karena verb ing, opsi C nggak mungkin karena verb 2, opsi D nggak mungkin karena ada to-nya. Opsi I verb 1 sih, cuman kan ada S-nya. Enggak, kita nggak butuh ada S. Pokoknya nggak boleh ada imbuhan apapun. Sehingga jawabannya adalah B, cultivating. Gitu ya. Kesetaraan itu yang saya bilang parallelism tadi. Harus sesuai depan, belakang, sebelum, sesudah, terus kompak semuanya. Ya, paham maksudnya ya? Jadi semuanya ya, lanjut ya 13. 13, mana 13?
Simply because past conflict blah blah is no reason. Coba di sini sudah ada sampai dengan titik mana ya, titik panjang di sini kalimatnya panjang lah ya. Simply because past conflict is no reason to believe that peace and understanding. Tapi yang kamu perlu highlight, yang kamu perlu jadikan patokan selesai sampai di sini aja, sampai sebelum kata that. Udah, sampai kata that. Biar kamu mudah, biar kamu gampang, kamu abaikan aja, jadi nggak ada urusannya. Wes pokoknya nggak usah diurusin kan gitu. Maka thank you hantu laut. Jenengnya nickname aneh-aneh ya Pak. Ya, simply because past conflict ini sudah ada is-nya deh, sudah ada is, berarti ini dianggap apa? Kamu kalau masih ingat tadi di pembahasan kita yang di awal tadi ada bedanya predikat ori sama KW. Sudah ada predikat KW-nya belum, sudah ada orinya belum. Ini ada kata is di sini ya kan? Tadi sudah saya kelompokkan, sudah saya bikinin kanan kiri tadi itu. Is ini kita anggap sebagai predikat apa deh? Predikat yang ori, kan selesai. Nah, ini udah ada predikat ori, maka kalimat yang di sini apa? Yang kita butuhkan hanya yang bentuknya predikat KW aja. Udah, seperti yang saya bilang di awal, dalam satu kalimat hanya boleh punya satu aja maksimal, yaitu predikat ori. Selebihnya KW. Nah, ono bolong meneh ya pasti KW. Nah, ono bolong meneh ya mesti KW gitu ya. Dihafalin KW itu hanya verb 3, hanya verb ing, dan yang ada conjunction-nya. Gitu. Wes, ingat-ingat ya, kita butuh apa? Predikat KW. Predikat KW itu yang mana? Ini ada verb ing, ori atau KW? KW, ya kan? Oke, masih aman. Kalau yang B jelas salah karena ada kata have. Have itu apa, Mbak? Ori, ya kan? Ada have diikuti verb 3, jelas ori, ya kan? Salah berarti. Existed, ini KW. To, nggak ada. Ini nggak masuk predikat golongan ori sama KW, nggak. Opsi I, ada kata has diikuti sama verb 3, ini kategori ori. Silakan putuskan, coba. A sama C. Exist itu artinya apa sih? Exist itu? Simply because bla bla bla, apa tadi soalnya ya. Past conflict, konflik yang terdahulu, konflik yang sudah ada. Konflik yang mengadakan atau konflik yang sudah ada kan gitu. Konflik existing atau konflik existed. Bedanya apa sih Mbak predikat KW yang A sama yang C antara si verb ing atau verb 3 diterjemahkan. Jadi bedanya kan kalau si verb ing ini maka menerjemahkan yang adalah yang aktif gitu loh ya, aktif, kalimat aktif. Bedanya sama yang C berarti pasif, yang di atau coba. Mereka butuh yang mana? Oke, Rafael sama hantu laut kompak jawabannya. Yang past conflict existing atau past conflict existed. Ini soalnya. Simply because, ya sederhana, karena konflik yang terdahulu itu, konflik terdahulu yang existing atau yang existed. Hehe, Rafael galau. Betul, jawabannya adalah yang A. Existing dong, ya kan? Jadi menerjemahkannya bukan konflik yang diadakan kan gitu, tapi konflik yang memang sudah ada dari dulu, sehingga jawabannya adalah A, existing. Betul sekali, yang gitu ya. Jadi verb ing yang kita cari. Begitu adik-adik semuanya. No, kok bisa? Oke, simpel begini ya, hantu laut. Ki, kayak ini Ki, coba sebentar, tahan dulu, saya jelasin misalnya. Saya punya dua kalimat, siapa? Hantu laut, tahan ya, misalnya. The chair sold yesterday was, expensive. Kalau kalimat kayak gini tuh diterjemahinnya gimana coba? The chair sold yesterday was expensive. Terjemahinnya gimana? Kita punya subjek berupa the chair, kemudian kita punya predikat ori, bentuknya adalah si was kan gitu ya. Kita punya ini,
Nah, predikat ori, kemudian ini subjeknya dalam bentuk the chair. Kursi, ada kata sold yang berupa verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Kalau terjemahin berarti gimana ini? Kursi yang menjual atau yang dijual? Kan pasti kita butuh yang artinya sama dengan yang dijual atau yang terjual kan gitu. Pasif soalnya dalam bentuk kata kerja 3. Contohnya seperti ini, kursi yang terjual atau kursi yang dijual kemarin itu mahal, sehingga kalau ada keberadaan verb 3 di sini kita artikan sama dengan pasif. Cuman kalau tadi kasusnya yang barusan yang ditanyakan sama si hantu laut, jawabannya existing itu kenapa? Karena kan bukan sesuatu apa ya, konflik yang diadakan, yang terada, yang apa ya, yang ter apa ya, yang bukan diadakan, tapi kan memang sudah ada sakleknya begitu. Ini hati-hati memang kalau di bahasa Indonesia ada namanya predikat apa sih, saya kurang ini ya namanya ya. Jadi kayak kata berdiri. Kata berdiri itu kan tidak bisa pasif atau diaktifkan. Ya kan? Berdiri. Saya berdiri misalnya gitu. Aneh. Dengan kata past sebelumnya, past lampau. Oh, oke. Jadi patokannya bukan kata pastnya ini ya. Bukan. Ini nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Mau di sini pakai kata past kayak, mau di sini pakai kata present, misalnya present conflict atau current, misalnya ada kata current ke current kayak gini kan. Ini nggak ada hubungannya sama predikat yang di sini. Jadi nggak ada urusannya dengan kapan kejadiannya, nggak ada. Karena kan kenapa? Ini kan sudah ada predikat ori di sini. Is no reason. Jadi past konfliknya itu predikatnya is, bukan predikatnya yang di sini. Enggak gitu hantu laut. Panggilnya jelek banget ya hantu laut. Iya, nggak ada hubungannya. Bukan past konflik sama dengan apa tadi kamu bilangnya existed. Enggak. Ini kan predikatnya pada kata is. Predikat utamanya pada kata is. Makanya saya tadi tandai ini adalah predikat orinya. Yang kita butuhkan siapa Mbak? KW gitu loh maksudnya. Paham adik-adik semuanya? Oke, bagus. Lanjut ya. Sudah, sudah. Mari kita ke soal yang berikutnya, nomor 14. Aduh, cilik-cilik banget ini. The ability to send messages, make statements, or blah blah with the title note, lalalala. Paralelism, kesetaraan, kesesuaian. Silakan yuk putuskan. The ability, kemampuan untuk send messages, make statement. Kamu lihat polanya. To send messages, ada verb diikuti oleh noun ya, ada verb 1 diikuti oleh kata benda. Wes, kamu patokannya ini aja, patokannya rumus ini aja, verb 1 diikuti oleh noun. Terus make statements dengan pola yang sama, make verb 1 statements kata benda. Wes, kenapa Rafael tiba-tiba jawabnya itu? Coba dilihat lagi jawaban kamu. Ada kata or. Ada kata or. Berarti kan kita butuh yang sama juga. Yang ada verb 1-nya diikuti kata benda. Gitu. Yang mana coba? Verb 1 yang diikuti oleh kata benda. Coba 14. Kok pakai li? Kenapa? Udah gampang. Kamu nomor 14 cari yang jawabannya verb 1 diikuti oleh kata benda. Saya ngerti jawabannya. Ayo, aku tunggu jawaban dari teman-teman yang lain. Ini jawabannya apa? Verb 1 diikuti noun. Pinter. B. Selesai. Ya Allah, Nora. Maaf, B. Take action. Betul. Karena kan ini ada take sebagai verb 1. Ini ada take sebagai verb 1. Actionsnya apa? Kata benda. Selesai. Kalau taking, nggak usah lah ada taking verb ing-nya ya kan. Being juga nggak apa-apa. Nggak usah. Kenapa? Taken verb 3 ngapain? Taken verb 3 nggak usah. Wes, selesai. Jawabannya adalah B. Ngono ya. Lanjut, adik-adik, saya ngejar waktu sekali. Mohon maaf, terlalu enak nih bahas ini. Coba ya, maaf. Mana nih? Mana 15? Allow users to post using only a username, bla bla, is virtually impossible. Apa sih opsinya? Oke. Banyak sekali social media sites, forums atau message boards membuat para usersnya untuk posting menggunakan hanya dengan menggunakan username-nya saja.
bla bla is virtually impossible. Kita lihat opsinya. Ada kata who, where, which of, that, sama that of. Bedanya apa sih, Mbak? Kalau kata who ini digunakan untuk menjelaskan orang. Where menjelaskan tempat. Opsi C, mohon maaf salahin dulu karena setelah kata which nggak boleh ada preposisi. Nah, diingat lagi, setelah kata which nggak boleh ketemu sama preposisi. B, kalau yang boleh gimana, Mbak? Yang boleh itu harusnya of which, itu boleh. Artinya sama dengan yang. Untuk apa? Jelasin benda. That bisa untuk menjelaskan baik orang maupun benda. That of sama kayak opsi C ya. That of sama kayak opsi C. Of-nya nggak boleh, harusnya of that gitulah ya. Oke, berarti ini kan menjelaskan apa? Orang atau benda gitu. Although users suppose using only a username. Menggunakan username titik-titik impossible, tidak mungkin. Menjelaskan orang atau benda? Benda dong. Username-nya impossible kan gitu. Menjelaskan benda. Sehingga jawabannya apa? Who nggak mungkin, girl nggak mungkin. Jawabannya adalah that, pinter, hantu laut, dan cahaya, dan semuanya. Oke, lanjut ya. Sudah 15, jawabannya adalah that. Lanjut 16. 16, maaf aku ngebut ya. Karena habis ini kalian yang saintek biologi, yang soshum sosiologi, ya kan? Ya. Ya nggak sih? Sosiologi ya? Iya. South Korea from 2007 had blah blah to use the real names in government ID numbers in order to la 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 la. Ada had blah blah. Ada had blah blah to use. Nah, coba jawabannya apa? Had allowed that force internet users to use, ada users ketemu sama use lagi di situ. Kemudian had allowed which force internet users. Kalau ini ada allow kan berarti hukumnya cuma satu. Kalau kemudian diikuti oleh verb di sini, maka harusnya ini ada s-nya di situ. Harusnya ada s-nya, tapi kan nggak ada ya, maka salah. Kemudian kalau law internet, had law internet users force, memiliki pengguna. Aduh, ini kalau diterjemahin kayaknya angel ya, nggak bisa diterjemahin, ini susah banget. Law internet users maksudnya apa ini? Memaksa untuk menggunakan, kan nggak ada ya. Force to use nggak bisa. Law internet users diterjemahkannya gimana? Pengguna internet, hukum nggak bisa. Bisa ya, harusnya antara hukum sama usersnya. Kemudian ini opsi D juga salah karena setelah kata benda allow kemudian ada that-nya, jangan langsung ketemu sama verb in ya. Di sini harusnya ada be-nya dulu. Misalnya allow that is forcing, nah itu baru boleh. Jadi jangan langsung allow that forcing, nggak bisa. Kemudian had force in internet users, bisa nggak nih coba? Memiliki, had force, ada had ketemu sama kata kerja bentuk ketiga kan gitu ya kan, jadi berubah ya. Memaksa, berarti yang mana? Ada verb tiganya yang mana, Miss? Jawabannya adalah yang I, had forced internet users to use bla 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 kan gitu ya. Kalau yang A nih banyak yang jawab A, had allowed that force internet users, memaksa pengguna untuk, users to use, aduh enggak ya, users to use, pengguna, memaksa pengguna internet untuk, kan nggak ada gitu, sehingga di head-nya tuh nyambung dengan kata force-nya ini kata kerja tiganya gitu ya. Maaf, sudah ya. 16 jawabannya adalah yang I. Lanjut 19. Kok 19 sih? Oh sorry, 17. 17, they are at being shut down due to the, they are at, masih dengan rumus yang sama tadi itu. Jadi kalau ada at-nya gimana? Diikuti oleh verb in atau kata benda. Maaf sebentar Rafael, aku belum baca chat kamu, kenapa? Kalau ada had harus verb 3 gitu Kak. Had itu bisa diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga kalau artinya sama dengan me gitu ya. Tapi had juga bisa diikuti oleh kata benda. Contoh ya seperti ini Rafael. Maaf aku jelasin dulu ke Rafaelnya. I had eaten sama I had earned. Bedanya apa? Setelah kata had kalau yang atas ini diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Berarti artinya adalah saya makan. Bedanya yang bawah setelah kata had ini diikuti oleh kata benda. Bedanya apa? Kalau yang bawah artinya saya punya cincin.
Jadi kalau kamu pertanyaan kamu Mbak, berarti kalau ada had harusnya diikuti sama verb 3. Belum tentu, tergantung sama konteks kalimatnya. Bisa verb 3 kalau artinya sama dengan melakukan kata kerja, bisa diikuti oleh kata benda kalau artinya sama dengan mempunyai, memiliki. Begitu ya. Tadi kenapa saya pilih jawaban yang ada verb 3-nya? Karena memang kalau diartikan kan sama dengan memaksa. Memaksa ya berarti butuh verb 3. Begitu Rafael. Oke. Oke. Saya lanjut ya. Berarti nomor 17 yang diikuti verb ing atau kata benda yang mana coba? Kan kemudian ini nih kalau diterusin tuh ya, mana sih? They are at bla bla being shut down due to the fact that bla bla bla, ya kan? Being shut down. Jadi kamu juga harus perhatikan di sini tuh sebelum being shut down harus yang mana kan gitu. Ini kan ada being-nya lagi tuh ya setelah bla 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 tadi itu. Being shut down, bla bla. Oke, kamu juga harus lihat sebelum dan sesudah being. Setelah at itu apa, sebelum being itu apa gitu. Langsung aja jawabannya adalah C. Ya udah saya bagus. Jawabannya adalah C karena kan at January of. Bah, kenapa yang C? Karena kan kalau yang C ini ada ininya kata benda, resiko itu kan kata benda ya. Terus habis itu supaya bisa diikuti oleh being itu ya harus ketemu sama of gitu. Jadi kalau ada of itu kan preposisi diikuti sama verb ing gitu. Terus diikuti sama verb ing bisa nggak Mbak? Nggak bisa. Jadi diikuti verb ing nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Ya, oke, sudah selesai. Lanjut ya, 18. Maaf aku ngebut 18. They will bla bla be under more pressure to prevent anonymous posting. They will bla bla bla. Ini artinya apa Mbak? The least, less, at most, at least, sama the less. The least ini kan berarti adalah yang artinya sama dengan apa? The least. Yang paling sedikit, less lebih sedikit, at most. Aduh kose ya. The less boleh nggak Mbak? Nggak ada the less itu ya. Selesai jawabannya adalah at least. Gitu ya Dek ya. Karena kan kita butuh yang artinya sama dengan setidaknya. Ini loh, ya kan? Mereka setidaknya under more pressure to prevent anonymous posting dan lalala. 19. Posting bla 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 it will be easier. Posting bla 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 it will be easier. Nomor 19 di sini jawabannya adalah yang C, thus yang artinya sama dengan apa? Jadi. Accordingly artinya juga sama dengan jadi atau sehingga. Maaf ini tadi apa sih? Iya, kita butuh yang artinya jadi. Mereka akan under pressure untuk bisa mencegah posting-postingan anonymous sehingga akan dengan mudah governance untuk bisa shut down bla bla bla. In spite of artinya apa? Bisa S itu bisa karena bisa. Jadi jawabannya adalah thus. Karena kenapa Mbak thus di sini kita untuk mengakhiri sebuah ini kan melanjutkan gitu ya, melanjutkan untuk menyimpulkan sebuah idea sehingga kita butuh yang artinya sama dengan jadi. Gitu ya, jadi atau sehingga. Jawabannya adalah C. Terakhir 20, maaf 20 terakhir. For websites to allow anonymous posting and threatening blah blah with legal action. Jadi sensible proposals could be the government making it illegal for websites to allow anonymous posting and threatening blah blah with legal action. Jadi maksudnya bisa membuat apa ya? Membuat para postingan-postingan yang tidak jelas, anonymous, dan juga postingan yang mengancam with legal action. Jadi kalau sebelumnya ada kata threatening, kan postingan anonymous atau threatening, titik-titik, terus apa tadi setelahnya ya, with legal action. Jadi jawabannya kita lihat yang opsi I setelah kata threatening kan berarti di sini intinya rujukan ancaman gitu ya. Threatening those that do not comply, those bagi mereka yang tidak bisa menanggapi yang namanya legal action. Sehingga kata di sini refers ke kata threateningnya. Kemudian setelah kata those diikuti oleh that.
yang sebagai conjunction tadi kata sambung, do not comply with legal action. Selesai, udah gitu ya. Oke, maaf adik-adik semuanya, saya sangat terburu-buru sekali supaya adik-adik bisa lanjut ke mapel yang berikutnya. Untuk yang saintek mapelnya apa Mas? Biologi, IPS-nya sesungguhnya sosiologi. Oke, Despite their beauty, not all life is balanced. The jumping spiders having jangan kemana-mana kontrak dengan hari ini kita tutup ya. Jadi nanti ini bahasa Inggris habis itu lanjut apa namanya? Lanjut ke mapel berikutnya. Pokoknya ini sudah yang terakhir gitu ya. Jadi sambil SS silakan adik-adik ini untuk yang halaman pertama. Yuk 54321 selesai. Yuk lanjut yuk lanjut sudah ditunggu sama tentarnya. Sudah ya lanjut. Oke, lanjut ya berikutnya. Oke lanjut ya Rafael, good luck ya. Semoga besok tanggal 13 rezeki kamu untuk dapat SNBT UTBK-nya. Good luck Rafael. Lanjut ya. Silakan live boleh Rafael, yang sudah SS boleh. Lanjut. Lanjut. Aduh. Lanjut ya. 6789 sudah 543 udah satu. Lanjut berikutnya. Thank you Aira. Lanjut berikutnya. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya. Sabrina sama-sama. Bye-bye. Good luck ya. Lanjut sudah. Next. Oke, next. Terakhir. Ya. Thank you adik-adik semuanya. Good luck buat kalian semuanya. Semoga diberikan kemudahan kelancaran untuk cari kampus, cari PTN. Semoga apa yang kalian impikan benar-benar terwujud di tahun ini 2024. Kalian bisa kuliah di PTN impian kalian semuanya. Dari saya mewakili pengajar-pengajar yang lainnya yang nggak bisa join hari ini dan juga para karyawan yang membantu